Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel Ebisung. Oke. Nah, di video kali ini Mama bakal buatin tutorial cara buka toko di Shopee. Oke, sebelumnya jangan lupa dulu untuk klik tombol subscribe-nya ya guys. Jangan lupa aktifin lonceng notifikasinya. Oke, yang pertama-tama kita harus punya akun Shopee-nya terlebih dahulu ya. Dan juga untuk akunnya itu terdaftar ya. Untuk akun Shopee ini aplikasinya bisa di-download di Play Store kayak biasa ya. Kayak yang ini nih, Shopee-nya seperti ini. Bisa kita buka terlebih dahulu. Nah, ini untuk halaman berandanya Shopee. Kita harus punya akunnya terlebih dahulu ya. Linknya Mama taruh di atas untuk tutorial cara buat akun Shopee bagi pemula ya. Klik saya, langsung kita login. Jika belum punya akun, tutorial buat akunnya ada di video sebelumnya. Kalau untuk saat ini kita login ya, karena kemarin kita udah buat akunnya ya guys. Setelah login tampilannya akan seperti ini. Nah di sini kita kan di tutorial sebelumnya kita udah masukin alamat ya. Kalau misalkan alamatnya mau digabungkan dengan alamat toko, kita harus ganti lagi dan sesuaikan lagi pengaturan alamat tokonya. Di sini kita klik pengaturan. Ini jangan lupa diisi ya guys. Diisi untuk profil saya, alamat saya, kartu rekening bank, pengaturan chat. Nanti untuk pengaturan chat Mama akan bahas di video part 2-nya ya. Di part 2 kita akan belajar cara upload produk. Mungkin untuk pengaturan chat di part ketiga ya, karena durasinya pasti kelamaan kalau misalkan Mama bahas sekaligus. Nah, di sini jangan lupa ya kita isi profil saya dulu. Untuk sampulnya bisa disesuaikan dengan toko kita dan fotonya juga bisa disesuaikan dengan foto profil toko kita. Nah, di sini untuk nama bisa diganti sedangkan username tidak bisa diganti ya. Sebelumnya juga udah Mama jelasin di video sebelumnya. Terus di sini profilnya bisa kita isi apa aja ya tentang deskripsi tokonya masing-masing. Di sini kalau bisa dibuat semenarik mungkin. Kalau untuk ngelihat toko-toko besar gitu ya, dia untuk menampilkan profilnya itu di deskripsi biasanya banyak yang pakai tulisan besar, pakai motion, pokoknya dibuat semenarik mungkin deh. Dan deskripsinya itu harus sesuai ya guys, sesuai sama toko yang kita punya. Jadi kita nggak nipu-nipu gitu. Karena di sini kita pokoknya ini disesuaikan ya. Ini aku coba tulisnya cuma agen baju anak premium aja. Di sininya bisa ditambahin open reseller atau apa, atau open marketer atau apapun itu sesuaikan, asal jangan pakai yang motion yang enggak. Nanti takutnya kebenet sama sistem Shopee-nya. Oke, lanjut. Dan di sini untuk di profil sudah ya. Untuk di profil sudah. Lalu kita masukkan alamat toko kita. Nih alamat toko kita yang ini. Kalau misalkan alamatnya mau dijadiin satu sama alamat toko, kita bisa pilih lokasi, diaktifkan untuk lokasinya. Coba kita pilih aktifkan dulu ya. Nih di sini. Kirim. Untuk alamat harus lengkap ya. Kalau mau untuk toko itu harus diaktifin lokasinya karena untuk menyesuaikan kurir pick up ke toko kita. Nah, untuk rekening banknya juga kita masukin.
Untuk rekening banknya bebas ya. Untuk rekening di sini itu harus sesuai sama enggak juga sih, kalau nomor rekening masih bisa kita pakai rekening atas nama orang lain juga ya, nggak harus nomor rekening kita juga. Dan di sini tuh nomor rekening yang bisa dimasukin di Shopee itu BRI, BCA, BNI, dan Mandiri. Selebihnya enggak, itu hanya 4 aja sesuai nama ya. Di sini jangan lupa masukin nomor rekeningnya. Pilih bank. Karena mama pakai BCA jadi mama ingin BCA, atur cabangnya. Dan juga kotanya pada saat kita pembukaan rekening. Klik lanjutkan. Klik selesai. Di sini akan minta nomor verifikasi ke nomor telepon yang kita cantumin ya. Oke. Jika sudah, ini akan dicek terlebih dahulu. Biasanya 1 hari juga sudah verifikasi ya, terverifikasi karena bakal sesuai gitu deh. Next. Kita lanjut ke mulai jual. Kita klik mulai jualnya. Tambahkan produk. Mungkin kayaknya nggak terlalu lama juga ya. Kita coba tambahkan produk di part 1 aja deh. Jadi part 2 nanti kita bahas yang lain-lainnya. Kayaknya durasinya juga belum terlalu lama. Oke, kita masukin fotonya. Contoh ya, ini hanya contoh. Kita masukin fotonya. Kalau bisa untuk upload produk itu, fotonya itu dibuat ada video, ada foto real picture, sama foto katalog yang lengkap seperti yang di foto sampul ini ya. Karena itu memudahkan untuk si customer buat pilih-pilih produk kita. Kita isi nama produknya. Harus sesuai ya nama produknya sama yang produk kita jual. Di sini size-nya kalau bisa dicantumin di nama produknya, jadi biar si customer itu kita itu harus upload fotonya itu sesuai keyword yang ditampilin di Shopee, maksudnya sesuai keyword yang ada di Shopee. Jadi sebelum kita ketik produk itu kita harus review dulu di kata pencarian Shopee sekiranya ada nggak produk yang sejenis yang dijual di Shopee. Jadi biar pengaturan itu nama produk kita bisa keluar muncul pertama gitu loh. Seperti itu. Di sini mama bakal tulis KNG size 6 bulan. Di sini juga 6 bulan sampai 6 tahun. Di sini juga nama produk itu harus dibuat semenarik mungkin ya, tapi nggak perlu spamming juga. Maksudnya spamming di sini kita kasih motion apa ya, kalau misalkan namanya rejeki nggak ada yang tahu ya, kita bisa buat semenarik mungkin tapi belum rejeki kita, itu kebalik lagi ke ilmu marketing langit. Nanti mama bakal share juga mengenai ilmu marketing langit. Nah kalau misalkan kita dibuat semenarik mungkin itu nggak spamming, maksudnya jangan kasih motion bunga-bunga. Kadang kan kita suka ada tuh lihat di Shopee ada produk yang nama produknya itu dipakein bunga-bunga, tanda lambang checklist lah atau apa. Menurut mama itu nggak ngaruh ya, malah jadi nggak kedeteksi di keyword pencarian Shopee gitu loh. Di sini untuk deskripsi produknya ini dibuat sedetail mungkin.
contoh ya, kita bikin deskripsinya. Susah banget mama ngomong deskripsi tuh, libet mulu. Set gamis dan koko anak. Lalu sertakan size-nya. Size-nya detail kalau bisa. Kalau misalkan ada foto katalog yang menerangkan detail size-nya bisa diupload di foto selanjutnya. Sedangkan kalau misalkan kita nggak punya detail size-nya, kita bisa ketik di deskripsinya. Jadi biar si pembeli itu bisa langsung mengerti gitu apa jenis produk kita tanpa harus ngechat kita terlebih dahulu, kecuali untuk nanyain stok ya. Di sini size-nya 2, 3, 4, 5, 6 tahun. Untuk bahannya juga sama, harus kalau misalkan yang ikut jadi reseller mama, suka mama share juga kan di grup WhatsApp. Itu mama suka kasih deskripsi, keterangan bahan, size, segala lupa, itu tinggal di copy pastein aja ya di deskripsi produk sini. Bahan combat 24S, sablon, runner sih. Dan di sini kita kalau mau iniin produk itu, jadi sebisa mungkin di nama produknya, di deskripsi awalnya, dan juga kita harus kasih hashtagnya juga sesuai sama 3 deskripsi nih, yang nama produk, terus di awalan deskripsi, hashtagnya juga sesuai. Jadi biar keluar di pencarian utama seperti itu. Misalkan kan kalau kita sebelumnya kita searching dulu ya keywordnya ya. Jadi sesuaikan nama produknya itu sesuai keyword yang ada di mesin pencarian seperti itu. Jadi biar keluarnya tuh sama di mesin pencarian. Dan di sini kita tulis hashtagnya set gamis. Koko anak. Semakin banyak hashtag, tapi maksimal itu hashtag 20 ya, karena kalau lebih dari 20 itu menurut mama sih ya, menurut mama itu spam banget kalau kebanyakan hashtag. Jadi usahakan minimal 3 hashtag, maksimal 20 hashtag. Jadi biar mesin pencariannya itu, di mesin pencarian keluar produk kita, maksudnya seperti itu. Nah, selanjutnya atur kategori. Atur kategori di sini pakaian, fashion bayi dan anak. Pakaian, setelan. Kok nggak ada sih? Pakaian anak laki-laki, setelan. Harganya bisa diatur harganya ya. Ininya diisi dulu, komen harga aja, yang atasnya belum. Mereknya, kalau masih ada di mesin pencarian, kita bisa search. Karena KNG belum masuk mesin pencarian, jadi kita klik tidak ada merek. Asalnya opsional, boleh diisi, boleh tidak. Bahannya harus diisi, bahan katun. Motif opsional, mau diisi atau enggak itu terserah, karena di sini opsional ya. Untuk harga kita masukkan harganya. Kemana sih? Atur stoknya sesuai ya, harus sesuaikan. Jika jadi dropshipper, tanya ke resellernya atau tanya ke agennya untuk stok terupdate-nya. Jadi kita harus diupdate terus tuh stoknya, kalau enggak kacau. Suatu saat ada orang yang main check out aja, nanti malah jadi miss.
malah jadi turun rating tokonya kalau misalkan ternyata stoknya nggak ada kayak gitu, atau stok sesuai dengan stok yang tersedia seperti itu. Variasi, kalau di sini variasi, jika memang kamu punya toko itu variasi harus banget diisi ya, variasi harus banget diisi, bener deh, karena memudahkan si pelanggan. Oh ini stoknya ada, oh ini stoknya nggak ada, harus sesuaikan dengan katalog yang ready di foto utama seperti itu. Kalau misalkan kamu sebagai reseller dan dropshipper, apalagi dropshipper ya, ini mending di skip aja, karena takutnya kalau kamu itu dropship dan ternyata kamu udah update di Shopee kamu untuk updatean stoknya seperti ini, ternyata untuk di agen kamu itu udah habis gitu ya stoknya, itu malah bermasalah lagi. Jadi untuk reseller, maksud saya untuk dropshipper atau marketer bisa di skip aja. Dan di sini kasih keterangan, sorry ini aku belum kasih keterangan, untuk pemesanan, salah. Nih, kita bikin kayak seperti ini ya. Untuk ketersediaan motif saya terlebih dahulu ya. Jadi mereka itu si calon customer, si calon buyer maksud saya, bisa langsung chat kita dulu untuk menanyakan stoknya seperti itu. Nah, jika sudah, kita atur berat produknya. Berat produknya di sini untuk ketentuan per satu piece ya. Misalkan satu piece-nya 200 gram. 200 gram untuk 1 kilo itu kan 1000 gram. Jadi untuk satu piece-nya itu kemungkinan di antara 150 sampai dengan 200 gram. Kita bisa masukin 200 gram aja karena takutnya dia ambil size-nya yang besar. Jadi beratnya juga beda ya, dimaksimalin aja untuk beratnya. Kondisi baru untuk grosir, jika kamu sudah punya toko, kita perlu banget kalau mau open grosir, kita harus pakai yang grosiran kualitas harga grosir ini. Misalkan minimal 6 piece, maksimalnya 12 piece. Kuantiti harganya jadi 95.000. Jadi orang mau ambil grosir juga enak ya, udah ketahuan oh grosir per 6 piece bisa dapat harga 95.000 loh, seperti itu. Kita kalau misalkan sudah punya toko ya, maksudnya sudah punya stok. Sedangkan untuk dropship bisa di skip aja untuk ketentuan grosirnya. Untuk ukuran paket opsional, untuk ongkos kirim. Ongkos kirim di sini karena baru ya, tokonya baru, kita sesuaikan untuk ekspedisi yang ready di area kita. Misalkan kita ada JNE si cepat, JNE Express, JNE Cashless, dan Grab, GoSend, Pos Kilat khusus. Sesuaikan aja ya, bisa diaktifkan jasa kirimnya di sini. Kita kasih contoh opsional ini aja ya. Kalau memang kita di tokonya mau promo gratis ongkir, ini tombol ini bisa diaktifkan dan kita akan menanggung jenis ongkirnya dari setiap transaksi buyer kita. Nah, kalau misalkan enggak, ini dimatikan ya, jadi si buyer yang akan bayar. Oke, jika sudah kita simpan dan kita kalau mau di-share ke Twitter atau Facebook bisa kita aktifkan di sini, kita linkin ya ke akun Facebook atau akun Twitter kita. Jika sudah, kita klik yang lambang centang ini. Oke, selesai. Produk kita sudah berhasil dan di sini sudah tampilannya seperti ini. Jika ingin kita naikkan, maksudnya biar ada iklan di beranda Shopee-nya, kita klik naikkan produk. Klik. Dan ini waktunya hanya 4 jam saja ya. Seperti itu. Oke. Gitu aja. Sekian tutorial cara buat toko Shopee dari Mama. Ini
sebenarnya dasar banget ya, karena mama mau bikin tutorialnya yang dari dasar dulu baru yang ke up lagi seperti itu. Ini dasar banget, no kickback. Terus udah gitu, ini juga pasti semua orang juga tahu, tapi mama share buat yang belum tahu aja. Terus jangan lupa subscribe channel mama, aktifin lonceng notifikasinya biar tahu updatean video dari mama ya. Oke, sebelumnya thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.